Pemirsa Intens Investigasi, sebuah fakta mengejutkan kembali tersaji dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang terjadi di medio 2016 silam. Ya, seperti diketahui, masih menimbulkan tanda tanya besar perihal apa yang sebenarnya terjadi. Siapakah sebenarnya tersangka penghilangan nyawa dua muda-mudi yang saat kejadian masih berusia sangat belia tersebut? Benarkah masih ada tersangka yang kini masih berkeliaran bebas? Dan benarkah pula kejadian ini pun merupakan ulah dari geng motor? Baru-baru ini, pengacara Hotman Paris Hutapea mengabarkan jika ia mendengar informasi bahwa para terpidana seolah dipisah-pisahkan oleh pihak kepolisian dengan lokasi yang berbeda-beda dan berbeda pula jumlah narapidananya. Lantas seperti apa ungkapan Hotman Paris mengenai temuan baru yang agaknya baru ditemukan olehnya itu? Apa pula alasan dibalik dilakukannya hal tersebut menurut pandangan hukum Hotman Paris Hutapea? Benarkah pula menurut Hotman hal ini pun seolah sengaja dilakukan sebagai sebuah siasat untuk melemahkan para terpidana yang kini diketahui sedang diusahakan kebebasannya oleh kuasa hukum terbaru mereka, Otto Hasibuan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pertama kali dikemukakan pengacara Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dalam akun media sosialnya. Kejadian yang menurut Hotman menjadi berita mengejutkan ini memang mengundang tanda tanya besar bagi warganet yang seolah bertanya-tanya perihal apa sebenarnya maksud dari pihak kepolisian yang seolah dengan sengaja memisah-misahkan para terpidana tersebut. Ya, seperti diketahui dalam video yang diunggahnya ke media sosial, Hotman pun juga menyebutkan di antara para ketujuh terpidana, yang diantaranya bernama Sudirman, Jaya, Eko Ramadhani alias Koplak, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, Hadi Saputra alias Bolang, Suprianto alias Kasdul, dan Eka Sandi, yang dipindahkan ke 3 lapas berbeda, diantaranya Lapas Kelas 2A Bancoy yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kebonlega, Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Lapas Kelas 2A Narkotika Bandung, Jawa Barat, dan Rutan Kelas 1 Bandung, Jawa Barat. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari Lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu 1 di kelas 2 Lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Mengundang tanda tanya besar perihal apa yang sebenarnya dilakukan untuk para terdakwa yang masing-masing menurut Hotman hanya bekerja sebagai buruh kuli bangunan. Hotman pun juga mempertanyakan dan menduga ada skenario yang mungkin dilakukan untuk membuat mental mereka pun semakin melemah, terutama pasca dipisahkan dengan formasi orang yang berbeda-beda di setiap penempatannya.
Untuk itu, Hotman dengan keanehan yang terjadi ini pun memohon bantuan kepada instansi-instansi terkait dan juga Kementerian Hukum dan HAM untuk segera memindahkan para terpidana yang kabarnya sebelumnya bernaung di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat tersebut. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah, bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Kalau dipisah-pisah begini, ya ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga rutan Cirebon. Hotman Paris kuasa keluarga Vina. Ya, seperti diketahui, sikap Hotman yang kini semakin fokus untuk membela tidak hanya kliennya keluarga almarhumah Vina. Memang mengundang decak kagum banyak pihak yang seolah merasa ingin ikut terpanggil bersama Hotman untuk mengawal permasalahan yang tidak kunjung selesai. Meski telah menghabiskan waktu hampir selama 8 tahun belakangan ini. Hotman Paris pun juga dibuat bertanya-tanya dengan penetapan tersangka DPO atas nama Peggy Setiawan yang santer diberitakan salah tangkap. Lantas, seperti apakah Dewi Intan, tim kuasa hukum Vina dari tim Hotman 911, angkat bicara tentang ini? Benarkah pula terlepas dari tujuannya untuk membela kliennya, keluarga almarhumah Vina, tim Hotman 911 juga berfokus pada kabar yang kini sedang santer diberitakan tersebut. Kalau tanggapan kami kan sejak awal memang yang membuka itu PS sebenarnya tidak kuat untuk dijadikan tersangka kan adalah Abang Hotman sendiri yang mengeluarkan statement ada 5 orang yang tidak mengakui, hanya 1 orang itu kan tidak kuat. Nah, tentu di sini kami sangat berharap pihak kepolisian juga transparan dalam kasus ini sehingga ini juga tidak muncul fitnah-fitnah atau dalam arti juga salah tangkap gitu kan, jangan sampai hak orang yang dirampas seperti itu. Ya kalau memang Peggy merasa dia tidak bersalah, ya dia harus melakukan upaya hukum semaksimal mungkin menurut kami itu. Mungkin ya bagian-bagian daripada penyidikan hari ini adalah bagian dari upaya hukumnya Peggy gitu. Lain halnya dengan sikap tim Hotman 911 yang berharap pihak penyidik untuk bisa lebih transparan terhadap tersangka atas nama Peggy Setiawan. Sepertinya untuk menyelesaikan permasalahan ini memang butuh dibenahi dari hulu ke hilir untuk membuat permasalahan ini pun terang benderang. Salah satu yang diduga sangat mengetahui peristiwa ini adalah sosok bernama Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang kabarnya sudah diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Lalu, seperti apakah pandangan Dewi Intan tentang hal ini? Benarkah dengan diperiksanya Ibtu Rudiana yang konon dilakukan oleh pihak Propam Mabes Polri pada Minggu 16 Juni 2024 lalu dapat membuka permasalahan yang seolah ingin ditutup-tutupi ini? Oh iya, justru kenapa akhirnya sekarang muncul asumsi, berbagai macam asumsi, dan saya bilang seperti bola liar kemana-mana, ya karena sejak awal itu semua masyarakat mempertanyakan kenapa Bapak Ibtu Rudiana sampai saat ini tidak mengeluarkan statement apa-apa. Kami justru bertanya,
pada tahun 2016 tuh apa sih yang terjadi? Itu kan yang dipertanyakan oleh masyarakat selama ini. Justru dengan beliau menutup akses itu jadi makin bertanya-tanya gitu. Makanya dengan ini kami meminta agar pihak kepolisian juga membuka secara transparan apa sih hasil pemeriksaan tersebut, sehingga masyarakat juga jadi tidak berpikir yang macam-macam kan gitu kan. Apa sih hasilnya, kenapa hasilnya ditutup-tutup? Ya kalau memang itu kewenangan penyidikan ya silahkan, tapi alangkah lebih baiknya secara transparansi dibuka kepada masyarakat. Mari semua kita buka hasil dari semua penyidikan ini agar tidak muncul asumsi-asumsi yang buruk terhadap pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait seperti itu. Sementara itu, masih melanjutkan perihal kabar yang dikemukakan oleh kuasa hukum keluarga Vina, juga menyebutkan jika para terpidana kini seolah sengaja dipisah-pisahkan entah untuk alasan apa. Sebelumnya, yang sempat bertemu langsung dengan ketujuh terpidana, yaitu mantan terpidana bernama Budi Permadi, yang belakangan sering muncul dan mengungkapkan apa yang ia tahu perihal mereka. Lantas, seperti apa ia melihat ketujuh terpidana saat masih menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, di tengah kasus yang kini bak benang kusut dan sulit sekali untuk diuraikan, tak banyak yang tahu seperti apa sosok ketujuh terpidana yang bernama Sudirman, Jaya, Eko Ramadhani alias Koplak, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, Hadi Saputra alias Bolang, Supriyanto alias Kasdul, dan Eka Sandi alias Tiwul tersebut. Kabar pun menyebutkan jika masing-masing terpidana yang kabarnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan itu pun merupakan korban salah tangkap yang dipaksa untuk mengakui perbuatannya dalam BAP yang jika tidak dilakukan akan mendapatkan kekerasan. Satu-satunya orang yang muncul dan mengaku sempat bertemu langsung dengan ketujuh terpidana di dalam Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat adalah Budi Permadi yang belakangan sering muncul dan mengungkapkan apa yang ia tahu perihal ketujuh terpidana tersebut. Lantas, seperti apakah ia melihat mereka saat ia masih menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat? Nama-namanya nggak ingat, tapi ada satu napi yang namanya itu kalau saya panggil Man saja ya. Ternyata kata teman saya itu namanya Sudirman. Oh Sudirman, oh ya sudah, dia itu yang paling sering curhat ke saya. Dari sekian satu timnya dia itu, satu geng atau bahasa penjaranya apa ya, NAP, satu NAP-nya dia tuh cuma dia sendiri. Bahkan kalau Sudirman itu sering main ke blok tamping, dan selalu dia bercerita. Cuma saya kan masih nggak percaya saja. Seperti ini prosesnya, seperti itu. Ya sudahlah, saya paling hanya bisa bilang, ya sudah sabar aja lah, ini memang nasib. Sudah seperti itu, mau mencari pembenaran di mana juga karena kita sama-sama menjadi tahanan. Anda tahanan, saya juga tahanan. Bedanya saya masuk dulu, Anda barusan, saya bilang seperti itu aja. Untuk menyenangkan dan menggembirakan hatinya dia, semua yang narapidana kasus Vina itu dari kelompok itu, NAP dia itu yang sering intens berkomunikasi dengan saya, dan dia sering main ke blok tamping masjid adalah Sudirman. Maka saya hafal dan saya tahu namanya. Kalau pada waktu itu mungkin saya tahu Eka ada sama-sama, tapi memori ingat saya sudah kurang 2016. Dan setelah 2016 sampai detik ini saya belum pernah ketemu lagi dengan mereka. Sempat saya bertanya kepada kawan saya yang masih ada di dalam,
Kalau yang kasus Vina masih ada nggak di dalam? Dia katakan sudah tidak ada. Berarti sudah dibawa ke Polda atau di mana, dipindahkan di mana? Nggak tahu saya. Sementara itu, yang menjadi kabar mencengangkan di tengah permasalahan ini adalah hadirnya Sadikun, rekan dekat Saka Tatal, yang juga mengenal beberapa terpidana. Lantas, seperti apakah Sadikun mengenal mereka? Benarkah ia pun juga berkeyakinan besar jika mereka tidak terlibat dalam kejadian pembunuhan Vina dan Eki? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Tumbuh dan besar bersama dengan Saka Tatal dan beberapa terdakwa lainnya, Sadikun pun memang cukup kenal dekat dengan 5 terdakwa dalam permasalahan ini. Sadikun menuturkan mengenal mereka bahkan saat masih usia sekolah dasar. Sadikun pun menambahkan jika keseluruhan mereka semuanya berprofesi sebagai kuli bangunan, sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan bahkan melakukan penghilangan nyawa serta ruda paksa kepada almarhumah Vina dan almarhum Eki. Dan seperti inilah harapan Sadikun kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan rekan-rekannya yang ia yakini tidaklah bersalah. Ada kenal. Ada beberapa mungkin yang kenal. Ya dari Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyadi. Terus yang nggak kenal tuh pokoknya hasil tato aja yang kenal. Berarti hampir rata-rata semuanya kenal ya? Kenal. Dan A juga meyakini bahwa dia itu bukan pembunuhnya juga. Enggak. Korban salah tangkap. Iya. Tadi ya? Nggak ada yang seperti itu teman-teman saya tuh. Emang yang 5 itu teman saya semua, dari teman SD kenal semua, di Saputra, teman. Tapi nggak seperti itu teman-teman saya. Saya tahu sifat dia, pergaulannya dia tahu semua saya. Maka saya nggak yakin kalau dia tersangkanya, nggak yakin. Iya. Salah tangkap karena mereka cuma kuli bangunan gitu kan. Mereka kuli bangunan yang logikanya kalau geng motor dari mana dia punya motor gitu loh. Ya kan? Dari prosedur penangkapannya itulah yang sudah keliru Mbak Mas gitu. Berarti memang semuanya itu rata-rata profesinya adalah Kuli sebagai bangunan. kuli bangunan. Iya. Yang udah lama yang belum terpokin. Ya, alhamdulillah udah terungkit semua. Biar cepat selesai kasusnya, biar cepat kelar. Semoga yang di dalam sana cepat keluar. Terus Bapak Presiden, saya minta tolong. Ya, Pak Presiden minta tolong sebesar-besarnya tuntaskan masalah Vina dan ini. Karena teman-teman saya yang di dalam sana nggak ada yang bersalah. Aku mohon Bapak Presiden minta tolong sebesar-besarnya. Mohon, aku yakin Presiden. Terima kasih. Ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.